sukacita kita yang paling besar ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang memuji Tuhan, jangan sia-siakan waktumu. Kesempatan itu bisa saja berakhir kapanpun, tetapi ketika engkau masih memperolehnya, gunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita buka di dalam kitab Yesaya pasal 41. Yesaya 41 ayat yang 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Haleluya. Judul khotbah kita saat siang hari ini adalah sesuai dengan ayatnya, janganlah takut hai si cacing Yakub. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama Yesaya 41 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca bersama. 2, 3. Janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulam Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampik mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus, Allah Israel. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat ke-14 mengatakan, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulam Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini sedikit aneh, ya. Yakub adalah umat pilihan Tuhan. Ya. Yakub itu sangat spesial di mata Tuhan. Ya. Yakub adalah, walaupun dia pernah melakukan sesuatu yang dianggap salah oleh dunia, karena apa? Menipu abangnya untuk mendapatkan hak kesulungan. Tetapi itu tidak dilihat oleh Tuhan. Yang Tuhan lihat memang hati Yakub adalah hati yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saat siang hari ini kita mau lihat dulu bagaimana sebenarnya Tuhan mengasihi Yakub. Di dalam kitab Kejadian pasal 35, ya. Kejadian pasal 35 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Haleluya. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Haleluya. Kalau kita baca ayat ini, berarti Yakub itu adalah orang yang sangat spesial di hadapan Tuhan. Orang yang istimewa, ya. Bahkan kita orang Kristen kadang-kadang kalau berdoa kan ada yang berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya Yakub itu di mata Tuhan sangat-sangat spesial. Maka janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak pun akan turun kepada Yakub. Dan Tuhan juga yang mengganti Yakub dengan nama Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi mengapa Tuhan saat ini firman-Nya berkata janganlah takut hai si cacing
ulat itu. Bagaimana bentuknya? Kalau kaum wanita biasanya jijik ya, melihat cacing ulat, pasti mereka langsung, walaupun dia tidak menggigit, tetapi kita geli, kita merasa jijik. Karena cacing dan ulat ini adalah spesies binatang melata yang paling lemah, yang tidak mempunyai kekuatan atau tidak punya senjata untuk melawan. Bisa nggak cacing melawan saudara? Bisa. Kita injak juga udah mati. Demikian juga ulat. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cacing dan ulat ini menggambarkan binatang yang paling lemah, yang tidak berdaya, yang tidak mempunyai kekuatan untuk melawan, sehingga hidupnya tergantung sepenuhnya kepada Sang Penciptanya. Contohnya dia mau mati, ya ada aja orang yang iseng membunuh mereka, ya kan? Berarti tergantung sepenuhnya kepada yang menciptakan dia. Sekalipun demikian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub yang adalah umat pilihan Tuhan, yang sudah dijanjikan untuk menerima berkat Tuhan, di pemandangan Tuhan, Yakub tetap adalah umat yang lemah. Umat yang lemah, yang tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakub atau Israel, pasti kita tahu kan? Israel itu sekarang, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu diibaratkan oleh Tuhan adalah cacing dan ulat di mata Tuhan. Tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai senjata untuk melawan bangsa-bangsa yang menindasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kejadian ini saat itu bangsa Israel itu sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Bangsa Israel dibuang di Babel. Kenapa bangsa Israel dibuang ke Babel? Karena bangsa Israel itu bangsa yang keras, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak mudah percaya kepada Tuhan. Karena mereka itu dianugerahi dengan kejeniusan, ya, dengan kepintaran yang melebihi orang lain, sehingga untuk percaya kepada Tuhan itu sangat sulit. Maka Tuhan menghukum mereka dengan membuang ke Babel menjadi tawanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun Israel atau Yakub itu adalah umat pilihan Tuhan, tetapi tetap saja mereka menerima penghukuman dari Tuhan dengan dibuang ke Babel karena kekerasan hatinya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita merasa bahwa kita ini sudah umat pilihan Tuhan, udah orang Kristen, kita tidak menerima hukuman kalau kita melanggar apa yang menjadi perintah Tuhan. Umat yang dipilih Tuhan saja harus dihukum. Ya, kita lihat di dalam kitab Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh dengan pengampunan, tetapi tetap saja yang bersalah, yang berdosa, yang melawan dan melanggar kebenaran pasti menerima hukuman. Lihatlah bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan kan, tetapi mereka tetap menerima penghukuman dari Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, berhati-hatilah
ketika engkau melangkah. Karena firman-Nya berkata upahnya sampai ke keturunan ketiga. Luar biasa sekali. Jadi kalau engkau ingin menyelamatkan anak dan cucu-cicitmu, engkau harus tetap berjuang hidup di dalam kebenaran. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam saudara dan saya. Saat itu bangsa Israel layaknya orang yang terpenjara ketika dibuang di Babel. Dia terkurung, tertawan, tidak berdaya di antara bangsa-bangsa yang menindasnya. Mereka gak mampu melawan. Bayangkan saja, padahal kalau kita lihat betapa jeniusnya ya, betapa hebatnya orang-orang Israel. Tetapi ingat, ketika Tuhan tidak bersama dengan mereka, mereka tidak mempunyai daya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka bangsa Israel saat itu adalah dianggap oleh bangsa-bangsa lain itu adalah bangsa yang lemah, bangsa yang tidak mempunyai kekuatan, bahkan bangsa yang menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Bukan cacing itu menjijikkan. Cacing itu hidupnya di mana? Di tanah. Artinya gampang diinjak oleh bangsa lain. Bahkan cacing itu banyak kan hidupnya yang paling subur di mana? Di tempat pembuangan sampah. Banyak cacing di sana. Artinya apa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Tidak dianggap, tidak dipandang oleh bangsa-bangsa lain. Ketika mereka melawan kebenaran Tuhan, mereka mengalami penderitaan, mengalami tindasan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi sekalipun demikian Tuhan tidak pernah lalai kepada janjinya yang sudah diberikan kepada Yakub, kepada Israel. Kita lihat di dalam kitab Kejadian 28 ayat yang ke-15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Haleluya. Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini adalah Allah yang setia kepada setiap janjinya. Kita inilah manusia yang seringkali membuat janji Tuhan itu menjadi terhambat, terrealisasi dalam hidup kita. Karena apa? Karena pelanggaran kita, karena dosa kita, karena kekerasan hati kita, keteguhan hati kita. Kita lihat banyak orang Kristen, sekalipun mereka sudah disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga kita di dalam Tuhan. Sekalipun kita ini disebut umat pilihan Tuhan, ya kan? Ada lagu kita umat kemenang, itu umat pilihan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau kita keras kepala, tetap bercokol di dalam kekerasan hati kita, tinggal di dalam dosa, tidak mau melepaskan diri, berhati-hatilah. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggal di dalam diri orang-orang yang berdosa. Tuhan tinggal di baitnya yang kudus. Saudara, baitnya Tuhan. Tuhan tidak tinggal di gereja ini. Tuhan tidak tinggal di gedung yang hebat, yang mewah, tidak. Tetapi Tuhan tinggal di dalam pribadi saudara dan saya. Tapi ingat, saudara harus menjaga hatimu, menjaga jiwamu, supaya Tuhan tetap tinggal ada di dalam dirimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihatlah bangsa Israel dibuang ke Babel. Demikian juga kita, orang-orang percaya yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya, tetapi tidak melakukan kebenarannya, kita akan merasakan seperti yang dirasakan oleh bangsa Israel, hidup di dalam pembuangan.
hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kekurangan, hidup di dalam aniaya, tidak dipandang orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, cacing itu dipandang orang enggak, apalagi ulat ditinggalin, singkirin. Kita lari malahan kalau melihat cacing sama ulat, padahal bisa kita injak kan? Tapi karena geli kita, karena kita jijik, maka kita lari. Itu akan dialami oleh orang-orang yang tidak mau hidup di dalam Tuhan, walaupun dia orang Kristen. Karena banyak orang Kristen tetapi tingkah laku, sikap, karakter, perbuatannya tidak mencerminkan bahwa dia adalah orang Kristen. Buktinya kita sudah buka ibadah juga, masih banyak kan yang belum mau datang beribadah, alasannya takut COVID. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara tahu COVID-19 ini kalau prediksi WHO tidak akan berlalu. COVID ini akan terus beriringan berjalan dengan kehidupan saudara dan saya. Apakah selamanya saudara tidak beribadah? Saudara harus mengambil sikap. Sekalipun ada COVID, kita tetap mengambil sikap untuk datang. Tapi ingat, protokol kesehatan harus kita lakukan. Itu yang terpenting. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun alasan untuk kita tidak datang beribadah kepada Tuhan, itu bukan alasan bagi Tuhan. Karena Tuhan lihat, jangan COVID-19 ini menjadi tameng karena kemalasan kita untuk datang kepada Tuhan. Lebih enak di rumah melalui online saja. Apa dong pengorbanan saudara? Saya mau tanya. Ketika pemerintah mengatakan stay at home, oke. Tapi ketika pemerintah sudah memberikan kesempatan kita untuk kembali datang beribadah, lakukan juga dong. Kalau saudara tidak lakukan, apa bayaran kita kepada Tuhan? Gak ada kan? Gak ada ongkos kita yang kita keluarkan. Gak ada tenaga dan waktu yang kita persembahkan. Untuk itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari, kalau pintu gereja sudah dibuka untuk beribadah, datang. Setia mengasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang tidak akan memandang kita apabila kita sudah menjadi cacing dan ulat. Orang tidak menganggap kita dianggap sesuatu yang menjijikkan, dan tidak ada yang dapat menolong saudara dan saya. Hanya Tuhan yang kita sembah saat siang hari inilah yang dapat menolong kita. Jangan, kalau kita sudah hidup penuh dengan kesusahan karena pelanggaran kita tetap bercokol di sini. Tidak mau berubah, tidak mau berubah, tidak mau hengkang keluar, tetap mau hidup di dalam zona nyaman tetapi susah. Untuk apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihatlah bangsa Israel, dia move on. Kalau orang bilang sekarang move on, bangkit. Untuk apa tenggelam? Kalau di dalam penderitaan, tenggelam di dalam kesusahan. Kalau kita tetap mengeraskan hati kita, tangan Tuhan tidak akan pernah bekerja di dalam hidup kita. Apapun alasan kita, alasan COVID-19 lah, masih takut. Kenapa takut saudara? Ketika saudara datang beribadah, saudara berangkat beribadah, sudah ada tangan Tuhan menjaga saudara. Yang kuncinya tadi, protokol kesehatan lakukan. Itu saja kuncinya. Dan inilah niat hati yang suci yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Kapan kita mau diberkati Tuhan? Kapan kita mau diubah Tuhan? Kalau kita bersembunyi di balik ketakutan. Buktinya sekarang lihat, pemerintah sudah mulai membuka mal, membuka. Kenapa? Kalau tidak buka ya ekonomi Indonesia hancur. Pekerjaan sudah mulai ada yang menawarkan lowongan.
nggak boleh ke mall lo, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh gini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya paling sering jalan keluar. Terus terang aja, saya paling sering jalan keluar. Kemana-mana saya jalan, pergi ke sana, pergi ke sana. Kemarin ketika mata saya sebelah kanan ini kan kena katarak, saudaraku yang dikasihi Tuhan. 1 bulan ini lah, maka sering saya kalau baca ayat kadang-kadang salah ya nomornya, angkanya. Periksa, oh ya Bu, harus diambil ini kataraknya. Ya udah, nggak apa-apa, saya siap, saya katakan kan di rumah sakit. Terus, ya Bu harus ikut rapid test, bayangkan saja lah. Emang apa hubungannya sebenarnya? Harus tes HIV, ya ampun, kok ada kayak gitu sebenarnya? Iya Bu, secara manusia pasti kan orang mau rapid test itu pasti takut kan? Ada pikirannya, jangan-jangan nanti aku OTG, ya kan? Jangan-jangan aku ada virus di dalam diriku. Tapi ketika ada rapid test, saya berdoa aja, Tuhan lancarkan semuanya. Aku adalah milik. Saudara yang dikasihkan setelah rapid test apa? Bebas semuanya, bersih semua, ibu sehat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita nggak perlu takut. Yang penting tadi berdoa, itu kunci yang paling utama. Dan yang kedua, lakukan sesuai dengan aturan pemerintah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka ketika bangsa Israel mengalami penderitaan, duka cita, bahkan penghinaan dari bangsa-bangsa lain, hanya satu kok caranya, bertobat. Yeremia 25 ayat yang kelima. Kata mereka, bertobatlah masing-masing kamu dari tingkah langkahmu yang jahat dan dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan kepada nenek moyangmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, bertobat. Kalau engkau ingin kembali ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, di mana engkau boleh menikmati air susu dan madu, artinya ada kelimpahan, engkau harus tinggalkan segala tingkah lakumu yang penuh dengan kejahatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya itu yang diminta Tuhan. Supaya kita tetap tinggal di dalam naungan Tuhan, tetap tinggal di dalam rencana Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan firman Tuhan berkata, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Tidak ada yang dapat menolong Israel. Tidak ada yang dapat menolong saudara dan saya, hanya Tuhan. Tuhan yang sanggup membuka jalanmu. Tuhan yang sanggup mencurahkan berkat bagimu. Tuhan juga yang sanggup menjaga dan melindungimu dari segala mara bahaya dan virus apapun juga. Kuncinya bertobat, tinggalkan kehidupan lama yang penuh dengan kejahatan. Mungkin kita merasa tidak jahat, tapi bagi Tuhan seringkali ada kejahatan yang kita lakukan. Dengan kita tidak mengasihi Tuhan, kita jahat. Kita jahat kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena neraka pasti bagianmu. Jadi jahat itu bukan berarti kita mencolek orang lain atau mencubit orang lain saja, tetapi banyak orang jahat pada dirinya sendiri, tidak mau datang beribadah, tidak mau setia mengasihi Tuhan. Itu adalah orang-orang yang jahat pada dirinya sendiri. Mereka pasti tahu kan, kalau melakukan itu mereka pasti akan masuk neraka. Berarti jahat ya. Jadi jahat bukan berarti mencolek orang lain saja, tetapi bisa jahat kepada diri sendiri. Sudah tahu kebenaran, tetapi tidak melakukannya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi ketika kita kembali datang kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti cacing dan ulat tadi tidak mempunyai kekuatan
dia bergantung hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi, saudara dapat merubah masa depan. Yang dapat merubah masa depanmu hanya Tuhan. Catat, yang dapat merubah masa depanmu hanya Tuhan. Yang dapat menjamin masa depan anak-anakmu adalah Tuhan, bukan engkau. Kekuatanmu sebagai orang tua itu terbatas adanya, tapi kekuatan tangan Tuhan luar biasa, dapat menjamin seluruh anak cucu keturunanmu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-15 mengatakan, sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengiring yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah Yakub disebut cacing, ular yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai daya, tetapi Tuhan sanggup mengubah ketika mereka mengambil sikap untuk datang kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi papan pengiring yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajah. Apa itu papan pengiring, saudaraku? Papan pengiring itu adalah alat pertanian ya, yang membantu manusia ya, untuk memisahkan biji dari bulirnya. Contohnya gandum masih berbulir kan, nah untuk memisahkan supaya bulir-bulirnya terpisah dari bijinya, itu disebut dengan papan pengiring, atau juga disebut papan apa namanya itu, papan merontokkan ya, merontokkan bulir-bulirnya yang penuh dengan serbuk-serbuk ya, itu memisahkan ya. Itu adalah papan pengiring. Artinya cacing dan ulat yang tidak dipandang, yang dianggap hina, yang dianggap menjijikan, itu sanggup diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang berguna, yang bermanfaat bagi manusia, dan tentunya dia mempunyai kekuatan. Apatah lagi di sini dikatakan yang baru, tajam. Bayangkan saja dengan gigi 2 jajah, berarti kekuatannya lebih ekstra, lebih bagus cara kerjanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa yang mampu mengubah itu kalau bukan Tuhan yang kita sembah saat siang hari ini? Mungkin selama ini kau dianggap cacing, ulat sama orang lain. Selama ini kau tidak dipandang, dianggap hina. Ada pertemuan saudara tidak digubris kalau saudara datang. Ada pesta mungkin saudara tidak diundang karena dianggap nggak masuk hitungan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau ingin hidupmu diangkat oleh Tuhan, engkau harus kembali kepada apa yang menjadi visi misi Tuhan. Hidup di dalam kebenarannya. Hidup dalam kebenarannya. Loh, kita ini kan masih manusia, masih banyak berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernah saya katakan, hidup ini keseimbangan. Jangan menyakiti kalau tidak ingin disakiti. Jangan mencuri atau mengambil milik orang kalau kau tidak ingin milikmu diambil oleh orang. Itu keseimbangan kok. Sebenarnya mudah, sangat mudah. Kalau engkau tidak ingin digosip, ya jangan suka ngegosip. Kalau engkau tidak ingin dicubit, jangan mencubit. Gampang kan? Lakukan. Jadi jangan berdalih bahwa aku masih manusia biasa. Memang siapa yang manusia yang sempurna? Tapi semuanya proses disempurnakan oleh Tuhan. Saudara, Tuhan, dari yang disebut cacing dan ulat yang lemah, yang tidak diberdaya, diubah oleh Tuhan menjadi papan perontok yang tentunya mempunyai kekuatan. Apalagi papan pengiring yang baru tadi disebut ya, yang tajam, arti kekuatannya double ekstra. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada perbedaan yang mencolok dari yang tidak dipandang menjadi yang diperhitungkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara jangan takut hari esok. Kalau
engkau sanggup menghancurkannya, karena engkau sudah diperbarui hidup oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, papan perotok padi atau gandum sanggup menghancurkan gunung-gunung dan bukit-bukit. Saudaraku, lihatlah bangsa Israel sekarang. Bangsa itu kan kecil kan, ya. Bangsa itu gak banyak. Ini bangsa Indonesia ini ratusan juta, mereka hanya puluhan juta. Tapi lihatlah, sekalipun kecil, mereka diperhitungkan oleh dunia. Mereka diperhitungkan oleh dunia. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalamnya. Karena ada Tuhan menyertai langkahnya. Ada Tuhan yang terus membela mereka. Kita lihat di dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Haleluya. Kalau Tuhan mau diam bersamamu, hidup bersamamu, memperbaiki ekonomimu, memperbaiki segala apa yang menjadi kekuranganmu, engkau harus memperbaiki diri. Hanya itu, supaya Tuhan tinggal bersama-sama dengan engkau. Ketika Tuhan bersama-sama dengan engkau, lihatlah bangsa Israel. Seluruh dunia takut kalau Israel berbicara. Orang pamerkan senjata seperti ini, tahu-tahunya diam-diam Israel sudah mempunyai senjata yang lebih canggih lagi. Bayangkan saja. Kenapa? Karena ada Tuhan. Bahkan padang gurun Israel bisa dirubah menjadi tanaman buah-buahan, kebun buah-buahan. Bayangkan saja, aneh kan? Padang gurun bisa dirubah. Bahkan dia pernah menawarkan ke Arab sana bagaimana untuk membuat padang gurun itu menjadi kebun buah-buahan. Artinya air dari mana? Saya juga nggak ngerti cara kerja mereka. Tetapi itulah keistimewaannya orang-orang yang dikasihi Tuhan. Lihatlah, mana ada yang berani? Ya, mereka berani kan keroyokan kan? Coba satu-satu, takut mereka semua. Sedangkan Amerika saja takut. Kenapa? Karena orang-orang Amerika itu orang-orang yang jenis itu adalah orang-orang Yahudi semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu kunci daripada keberhasilan di dalam hidup kita untuk dirubah oleh Tuhan, untuk diangkat oleh Tuhan dari hal yang paling hina, dari hal yang paling menjijikkan di pemandangan orang itu hanya dengan satu cara, yaitu mengasihi Tuhan kembali. Datang kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, aku orang Kristen. Orang Kristen itu harus dipertanyakan, Kristen yang seperti apa dirimu? Itu yang menjadi pertanyaan. Kristen yang seperti apa? Banyak kan orang Kristen? Kristen pelaku firman atau hanya pendengar? Kalau kau hanya pendengar dan tidak pernah menjadi pelaku firman, kau tidak punya hak untuk dirubah oleh Tuhan itu. Tetapi kalau engkau orang Kristen yang pendengar sekaligus pelaku firman, itulah yang berhak untuk hidupnya diubah oleh Tuhan. Di dalam kitab Keluaran 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. haleluya. Tuhan yang akan berperang bagi saudara ketika engkau ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada masalah. Tuhan yang berperang dan engkau diam saja. Artinya engkau cukup berdoa. Diam di kaki Tuhan. Tuhan yang akan berperang melawan setiap musuhmu, setiap persoalanmu. Jadi saudara tidak perlu takut.
Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang tidur, tetapi Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Artinya Dia melihat saudara satu-satu. Mungkin kita berpikir, wah, mata Tuhan itu banyak ya. Iya. Oh, bisa dilihat di sana, bisa melihat di sana. Malaikatnya kan berlangsa-langsa. Maka sering saya katakan, jangan salah, di kegelapan yang paling dalam pun bila mana engkau melakukan dosa, Tuhan tahu. Gak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semuanya terbuka. Bahkan saya berkata semuanya telanjang di hadapan Tuhan. Kelihatan. Ya, mungkin saudara bisa bersembunyi di hadapan manusia, tapi bagi Tuhan saudara tidak dapat sembunyi. Dan itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan ayat 16. Engkau akan menapi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka dan badai akan menyerahkan mereka. Ini adalah musuh-musuh Israel. Artinya apa? Mereka akan kocar-kacir, mereka akan berantakan dan mereka akan hilang. Tidak mampu untuk melawan daripada Israel yang sudah bersama dengan Tuhan. Demikian juga kita adalah Israel rohani. Tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Masalah pasti ada, tetapi masalah itu pasti dapat kita selesaikan. Karena apa? Tuhan sudah mengubah hidup kita menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, yang orang lain tidak dapat memperhitungkan kita lagi. Ini tidak dapat menghina lagi mereka. Tidak dapat mereka menginjak kita lagi. Karena kita sudah diangkat oleh Tuhan. Maka di sini dikatakan, tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Kita akan bersorak-sorak. Kita akan datang terus memuji Tuhan. Kita akan terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik. Kemampuanmu ada batasnya, fisikmu ada batasnya, tetapi kekuatan Tuhan yang menopang engkau itulah yang harus kau andalkan di dalam hidup. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Pekerjaan, harta itu bukan jaminan masa depan. Tapi yang menjadi jaminan masa depanmu adalah Tuhan. Kebenaran yang kau lakukan inilah yang akan menjadi poin plus di hadapan Tuhan untuk memberkati engkau dan anak cucu. Oleh karena itu sering saya katakan, anak-anakmu jangan lupa doakan mereka dan ajak mereka setia kepada Tuhan. Karena ada jaminan masa depan di tangan Tuhan. Kita akan bersorak-sorak karena Tuhan ada di dalam pihak kita. Kalaupun ada peperangan dengan persoalan dan masalah yang ada, kita tidak perlu takut. Ada Tuhan yang siap berperang dan engkau hanya diam saja. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Mari kita tetap tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Selama masih engkau diberikan nafas kehidupan ini, mari tinggal setia mengasihi Tuhan. Karena kalau nafas ini sudah tidak ada lagi, apa yang akan kita perjuangkan? Tidak ada lagi. Apa yang kita lakukan di bumi inilah yang akan dituntut oleh Tuhan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Saudara tidak dapat memperbaiki diri ketika saudara sudah mati. Tidak ada dari Tuhan beri kesempatan saya untuk berubah diri seperti orang kaya, ya, yang di depan Lazarus yang tukang minta-minta, aku Tuhan berikan aku kesempatan dong, berikan aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Mana ada lagi kalau sudah mati? Gak ada kesempatan lagi, saudaraku. Kalau kesempatan ini masih diberikan Tuhan kepada saudara dan saya, mari lakukan perubahan besar dalam hidupmu supaya engkau menerima setiap apa yang menjadi janji Tuhan. Saat siang hari ini, si cacing Yakub dan si ulat Israel itu yang dianggap rendah dan
ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun kita yang mengikuti ibadah baik secara langsung maupun secara online, mari percaya bahwa Allah Israel, Allah kita yang kita sembah saat siang hari ini, berkata jangan takut, jangan takut. Sekalipun COVID-19 ini akan berjalan beriringan dengan hidup kita, saudara tidak perlu takut. Ada Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang menjaga kita. Lakukan aktivitasmu, berdoa, kenakan protokol kesehatan,